Halo semuanya, kembali lagi di kelas biologi bersama aku, Nafis Eada Afa. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak nih kenapa ya air kolam bisa berwarna hijau? Lumut. Eits, air kolam yang berwarna hijau tidak selalu disebabkan oleh lumut ya. Akan tetapi, ia disebabkan oleh tingginya tingkat alga di dalam air. Zat klorofil dari alga tersebut menjadikan air kolam terlihat hijau. Alga dapat tumbuh subur karena adanya oksigen, sinar matahari, dan juga tingginya nitrat. Alga adalah salah satu jenis dari protista. Oke, lanjut ya. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih kenapa kita bisa terkena penyakit malaria? Yap, benar sekali. Kita bisa terkena penyakit malaria dikarenakan oleh gigitan nyamuk. Namun, nyamuknya ini punya nama nih teman-teman. Namanya adalah Anopheles, dan dia sudah terinfeksi oleh Plasmodium. Plasmodium adalah salah satu jenis dari protista. Nah, sekarang teman-teman bisa tahu apa persamaan dari kedua kejadian tersebut? Ya, keduanya disebabkan oleh protista. Tapi protista itu apa ya? Nah, teman-teman menemukan video yang tepat untuk belajar tentang protista nih. Yuk kita simak bersama. Jadi, di video kali ini kita akan belajar tentang protista. Protista adalah salah satu kingdom dalam sistem klasifikasi makhluk hidup. Protista sebagai mikroorganisme eukariota yang bukan hewan, tumbuhan, ataupun jamur. Nah, ciri umum dari protista diantaranya adalah dia bersifat eukariotik, uniseluler, dan umumnya bersifat aerob. Kingdom protista juga bersifat polifiletik loh, yang mana anggotanya itu berasal dari berbagai jenis nenek moyang. Nah, karena bersifat polifiletik, maka secara garis besar protista dibagi menjadi protista mirip jamur, protista mirip tumbuhan, dan juga protista mirip hewan atau protozoa. Tapi yang kita bahas pada video kali ini adalah spesifik tentang protista mirip hewan. Protista mirip hewan juga disebut sebagai zooplankton atau protozoa. Selanjutnya, yuk kita bahas ciri umum dari protozoa. Dinamakan protozoa atau protista mirip hewan, salah satu alasannya adalah karena dia memiliki alat gerak. Di antaranya yang pertama ada pseudopodia, yang mana juluran sitoplasma akibat gerakan ektoplasma dan juga endoplasma yang merupakan mikrofilamen. Yang kedua ada flagel. Flagel di sini adalah bulu cambuk yang merupakan juluran dari mikrotubulus. Flagel berukuran besar dan jumlahnya sedikit. Kemudian yang ketiga adalah silia atau bulu getar yang merupakan juluran dari mikrotubulus. Nah, silia itu berukuran kecil dan jumlahnya banyak. Ciri umum dari protozoa selanjutnya adalah dari cara reproduksinya. Ada secara aseksual dan juga secara seksual. Secara aseksual dia dilakukan dengan pembelahan biner, sementara secara seksual dia dilakukan dengan konjugasi. Nah, selanjutnya yuk kita bahas tentang klasifikasi dari protozoa. Ada apa aja ya? Yang pertama ada rhizopoda. Dia bergerak menggunakan pseudopodia atau kaki semu, atau biasa kita kenal dengan gerakan amoeboid. Nah, salah satu contohnya adalah amuba. Ciri dari rhizopoda adalah dia uniseluler, kemudian heterotrof, mencari makan dengan memangsa alga lain dengan menggunakan pseudopodianya, kemudian reproduksinya secara aseksual dengan pembelahan biner. Klasifikasi dari protozoa yang kedua adalah flagellata. Dinamakan flagellata karena ia bergerak menggunakan flagel atau bulu cambuk sebagai alat renang. Contohnya adalah Euglena. Nah, ciri dari rhizopoda yang pertama adalah uniseluler, kemudian dia autotrof ataupun bisa heterotrof, kemudian umumnya bersifat parasit, dan reproduksinya secara aseksual dengan pembelahan biner. Kemudian, klasifikasi dari protozoa selanjutnya adalah Ciliata. Dinamakan Ciliata karena dia bergerak menggunakan cilia atau bulu getar sebagai alat renangnya. Contohnya ada pada Vorticella. Nah, ciri dari rhizopoda yang pertama dia uniseluler, kemudian heterotrof, mencari makan dengan menangkapnya menggunakan silia, kemudian memasukkannya ke dalam sitostoma, dan reproduksinya secara seksual dan juga aseksual ya.
Nah, yang terakhir dari klasifikasi protozoa adalah sporozoa. Dia tidak memiliki alat gerak dan memiliki siklus hidup yang kompleks loh. Ciri dari sporozoa ini adalah dia uniseluler, kemudian heterotrof, umumnya bersifat parasit, bergerak dengan mengubah kedudukannya mengikuti pergerakan yang ada di lingkungan, kemudian melekat dengan sel inang, bereproduksi secara aseksual dan seksual, dan contoh dari sporozoa ini adalah Plasmodium falciparum yang bisa menyebabkan penyakit malaria. Nah, di awal tadi kita sudah tahu kan bahwa Plasmodium dapat menyebabkan malaria pada manusia. Nah, siklus hidup dari Plasmodium adalah dia menggunakan inang tetapnya yakni nyamuk Anopheles dan inang perantaranya yakni adalah manusia. Tapi bagaimana ya tahap-tahapannya? Yuk kita simak video berikut ini. Nah, di sini terdapat nyamuk Anopheles betina yang mana menggigit manusia atau biasa kita sebut dengan fase infektif. Air liurnya itu mengandung sel-sel Plasmodium dalam bentuk sporozoid dan zat antikoagulan yang merupakan zat anti pembekuan darah. Perlu kita tahu bahwa dalam 30 menit, lebih dari 100 sporozoid itu bisa masuk dalam satu gigitan terinfeksi Plasmodium. Sporozoid akan mengalir menuju hati, kemudian mengalami pembelahan menjadi merozoid. Merozoid akan mengalir ke darah dan menyerang eritrosit menjadi tropozoid lalu melakukan sporulasi. Tropozoid lalu matang dan keluar dari eritrosit sehingga eritrosit mengalami lisis atau pecah. Nah, pecahnya sel darah merah mengakibatkan tubuh manusia itu melakukan reaksi dengan menghasilkan gejala berupa demam. Tropozoid yang mengalami sporulasi dapat menjadi merozoid yang kembali lagi menyerang eritrosit lain ataupun menjadi gametosit. Gametosit akan dihisap kembali oleh nyamuk Anopheles lain. Nah, di dinding usus nyamuk, gametosit selanjutnya akan berkembang menjadi mikrogamet betina dan makrogamet jantan. Kedua gamet kemudian mengalami fertilisasi menjadi zigot. Nah, zigot berkembang menjadi ookinet dan ookinet berkembang menjadi ookista dan menghasilkan sporozoid. Sporozoid yang matang akan dilepas ketika nyamuk Anopheles menggigit manusia dan siklus ini kemudian berulang. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai protista mirip hewan. Semoga bisa kalian pahami ya. Terima kasih.